Oke, selamat siang teman-teman semua. Balik lagi di Ruang Dialektika. Jadi hari ini sangat spesial karena baru pertama kali saya mengundang musisi reggae Asik. dari NTT. Ada Bang Konrad, Good Vibration. Berat. Sama satunya biasanya itu, Abang. Walayu. Oh, Walayu. Walayu. Ya, Abang. Yang Siap, Om. pertama, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Sama kuat. Oh ya, itu sering kalau di chat biasanya sama kuat itu artinya apa, Bang? Nah, bisa 0-0, bisa 1-1, bisa 2-2. Oh iya. Jadi equal. Oh. Sama menang maksudnya. Iya. Kalau di NTT biasanya sama menang gitu. Iya. Oke. Bedu. Iya ya. Sama kuat. Jadi sebenarnya saya suka musik reggae juga, Bang. Terima kasih. Saya mengenal reggae itu dari Bob Marley lah, biasa ya. Ya. Kalau standar orang-orang yang awam biasanya Bob Marley lah ya, kenal reggae. Jadi menarik sih kalau di reggae menurut saya, karena dia bukan hanya bernyanyi untuk senang-senang saja, untuk happy-happy, tapi memang ada unsur kemanusiaannya di sana. Siap. Memperjuangkan ini perdamaian, keadilan dan lain-lain lah. Makanya saya senang hari ini Abang bisa hadir di sini. Terima kasih Saya banyak. bisa belajar banyak juga toh. Kita sama-sama belajar, Om. Abang, hal yang selalu saya ingin tanya ke orang itu biasanya kalau dengan profesi apapun, motivasinya. Asik. Motifnya Motivasi. apa itu? Ya, Abang sampai hari ini saya bisa katakan jalan hidupnya di reggae lah. Ya karena masih konsisten sampai hari ini toh. Siap, Om. Apa motifnya sampai bisa bertahan di reggae sampai hari ini? Sebenarnya mungkin reggae yang pilih saya itu. Wah, ini menarik ini. Reggae yang pilih saya masuk ke dalam untuk menjadi kalau orang pembawa pesan, messenger. Oke. Nah, jadi awalnya memang kita semua orang timur, orang Flores, timur Indonesia lah itu dekat sekali dengan reggae dan suka reggae. Kita besar dengan musik itu. Ya. Generasi di atas kita juga mereka begitu. Ya. Beberapa kali acara di kampung juga ada playlist lagu reggae lah untuk buat kita goyang atau apa gitu. Nah dari situ berangkat dari suka saya ke Jakarta, terus kepengennya jadi seniman lah gitu Om. Tapi seniman pertunjukan sebenarnya. Ya teater apa begitu. Tapi tidak, malah menjadi musisi. Dan kebetulan reggae menjadi salah satu pilihan. Ya. Awalnya saya jujur dari Flores datang, saya lebih suka pertama di hip hop. Rapper, nge-rap, pengen jadi rapper karena kita di sana besar dengan dua musik itulah, hip hop, dangdut dan segala macam. Penting musik-musik goyang lah. Musik-musik sedih itu kan hanya di momen-momen tertentu yang kita dengarkan, tapi selebihnya musik ceria lah. Yang selalu kita pakai. Nah, dari situ yang kita ini semakin menggali segala macam ke reggae. Ternyata reggae tidak sekedar untuk senang-senang. Betul. Seperti yang omong tadi, ada pesan yang mau disampaikan oleh reggae itu sendiri sebagai sebuah kultur yang berangkat dari Jamaika dan juga para pelakunya yang memang berasal dari Jamaika. Nah itu berangkat dari situ saya pikir banyak hal bisa kita kolaborasikan dengan reggae. Kita bisa pakai reggae ini menjadi media untuk menyampaikan apapun gitu. Entah itu informasi, kritik, pesan damai dan segala macamnya. Dan reggae juga tidak punya banyak aturan baku yang biasa dipakai oleh musik jenis lain. Gitu. Jadi reggae itu kadang-kadang tidak pakai intro. Dia tidak pakai ini nyanyi terus semua. Kadang-kadang dia pakai perkusi saja. Tidak pakai musik bernada. Tidak pakai gitar atau sebagainya. Dia nyanyi kosong juga bisa, akapela juga bisa. Dan saya pikir itu menarik kan. Dan kemiripan antara tradisi di timur dan juga Jamaika ada banyak mirip karena kita berangkat dari perkusif.
Ya, musik perkusif, nyanyian akapela, chanting gitu. Iya. Chantingnya itu yang membuat saya tertarik. Oke. Sehingga saya coba mendalami itu, melihat reggae sebagai media atau wadah dan juga tradisi. Iya. Bukan cuma sekedar genre atau apa. Nah, reggae cenderung dengan musik yang pola yang monoton. Iya. Skang, ceket, Iya. atau bubbling keyboard yang Iya. gitu. Nah, itu sebenarnya secara filosofis mengajarkan kita untuk konsisten. Jadi kalau jadi anak reggae wajib konsisten untuk semua hal. Iya. Jadi bukan soal kita sekarang sudah jadi apa, tapi sudah bisa buat apa gitu kan. Lebih ke situnya, karena orang reggae itu secara kultur dan juga secara pergerakan, Bob Marley dan juga pelaku-pelaku sebelumnya. Itu mereka lebih berpikir kepada apa yang bisa kau buat. Oke. Setelah itu baru soal menjadi sesuatu, itu biar masyarakat yang membuat kau menjadi sesuatu. Ini yang menarik ini Abang. Ini yang saya belum paham ya. Soal konsisten tadi itu. Maksudnya musik reggae ini kan memang dia pelan ya. Santai, bisa pelan, bisa iya. Maksudnya kita harus konsisten dengan musik yang nadanya begitu gitu kan. Iya, pola sih Om. Ya, polanya begitu musik itu kan rata-rata temponya, kalau depannya tempo berapa BPM gitu, berapa kecepatan temponya. Berarti konsisten harus seperti itu. Mungkin kalau kecuali musik progresif ya, tiba-tiba dia rubah gitu. Nah, sedangkan di reggae itu kan konsistensinya lebih kepada pola. Jadi pola ketukan drum, pola kapan yang dia harus ada feel, kapan dia harus jadi hi-hatnya gitu. Jadi memang polanya cenderung teratur. Gitu di pola musiknya. Gitu. Jadi itu sebagai pelaku reggae kita melihat bahwa kalau di musik kita bisa konsisten, artinya di kehidupan lain pun juga bisa konsisten. Ngeri. Enggak juga. Ini gara-gara kopi. Iya. Gara-gara kopi. Dan yang berikutnya, Kakak, apakah memang ada kaitannya dengan mungkin realitas sosial ya? Karena kita di sana itu di negara di wilayah yang nggak terlalu maju lah dibandingkan dengan Jakarta misalnya dan lain-lainnya. Apakah reggae juga masuk ke NTT atau masuk ke hati orang NTT lah? Maksudnya sabar, saya garis gara-gara itu atau ada pengaruh itu atau tidak? Kalau bisa dibilang sebenarnya dari segi maju ini kan kita pakai standar mana nih Om? Konsensi yang mana nih? Konsensus yang mana nih? Kalau dari cara hidup kita di timur udah maju Om. Oke. Karena kita berangkat dari kearifan lokal yang memang kita udah maju. Makanya saya agak tidak sepaham dengan orang bilang kita masih tertinggal. Mungkin cara infrastruktur kan. Tapi semakin kaya sebuah tempat, dia nggak peduli lagi jalannya pakai aspal atau tidak. Iya dong. Ya menarik. Ada perspektif yang lain ternyata. Nah itu dia maksudnya. Jadi sebenarnya Jamaika itu kan dia bukan sebuah negara yang dibilang bahwa dia punya gedung bertingkat seperti New York. Iya. Tidak. Dia pengen menjadi Jamaika yang punya karakter gitu. Sehingga dia di dalam agama pun dia menjadi berbeda. Dia punya Rastafarian yang memang berbeda dengan Kristen yang kita pahami. Dia punya reinkarnasi yang orang sebut Kaisar Haile Selassie adalah reinkarnasi dari Jesus Christ. Mereka punya pemahaman sendiri, keluar dari pandangan Barat gitu. Saya pikir kita di Timur juga harusnya begitu. Sehingga saya memilih reggae karena kalau kita pakai standar sejahtera adalah rumah harus lantainya keramik atau semen, ya kita akhirnya menjadi budak untuk pemahaman orang-orang yang gitu. Betul. Maksudnya sampai di sini kan gitu. Bukan saya berusaha, tapi intinya bahwa kita hidup di era di mana semua itu ada kontradiksi. Dualisme antara pemahaman orang yang sudah memperoleh banyak knowledge secara pandangan masyarakat global dibanding masyarakat tradisi gitu kan. Itu. Nah, reggae itu berangkat dari situ. Jadi saya melihat ada kemiripan antara kita di timur dengan di Jamaika sendiri sebagai tempat lahirnya reggae. Kita besar dengan tradisi, dekat dengan alam. Kita masih menghargai benar ketua adat. Walaupun sekarang orang hanya menghargai ketua adat ketika ada pelantikan gubernur atau bupati. Setelah itu dia jadi masyarakat biasa kan. Faktanya seperti itu. Kalau di Jamaika
yang mendamaikan kubu berantem Jamaika di dua partai politik besar itu Bob Marley, Om. Dan Bob Marley dekat dengan para Rastafarian yang Ordo Naya Binggi, yang pakai sorban di kepala tuh. Artinya di situ yang saya mempelajari bahwa harus bisa menjadi diri sendiri dengan standar yang kau buat sendiri gitu. Tapi tidak harus memaksakan orang harus ikut kau gitu. Tetapi kau coba jalan. Makanya sebagai orang reggae, saya ketika menggali lebih dalam, dan saya pikir di tradisi kita juga ada, ketua adat kita itu dia hanya hidup dengan apa yang dia lakukan gitu. Dia tanam, dia makan apa yang dia tanam, dia melestarikan apa yang harus menjadi ruang lingkup gerak hidup dia gitu. Karena dia tidak keluar jauh. Karena kita mempelajari, semakin banyak kita mempelajari sesuatu yang di luar kemampuan kita, tradisi kita, kita akhirnya punya pemahaman, berdasarkan pemahaman si penulis ini atau siapa gitu. Cuman saya juga tidak mau menjadi seperti Bob Marley ya, secara bermusik atau secara bersikap dan secara mengambil keputusan dalam kehidupan gitu. Jadi yang pertanyaan tadi Om, bahwa saya lebih melihat bahwa ada kemiripan antara tradisi dekat dengan alam, musik perkusi, nyanyian canting tanpa ada musik, pantun apa segala macam gitu. Itu yang ada kemiripan. Sehingga saya pikir bahwa apa yang sudah ada di dalam diri saya, reggae yang bisa menerima itu. Sehingga saya bisa menjadi Konrad seutuhnya gitu loh. Menarik. Tapi di sisi lain Abang, kan ini kalau saya ini agak subjektif. Kan saya lihat Bob Marley juga ada lagu-lagu yang kritik begitu. Saya pikir ini saya ini kayaknya reggae ini enak buat kritik begitu. Gitu kan. Iya, karena secara fungsi dari musik atau lagu adalah menyampaikan pesan. Atau mungkin karena saya juga kan mahasiswa yang suka demo lah, makanya saya merasa dekat sekali dengan Bob Marley gitu. Bukan dekat. Ya, tidak apa-apa Om. Karena saya pikir Bob Marley juga apa yang dia tulis di lagu itu adalah ide dan juga gagasan beliau kan. Dari apa yang dia dapatkan, pengalaman belajarnya dia segala macam gitu. Dan hampir sama seperti kita bahwa apa yang kita pelajari menjadi sebuah semacam ilmu yang kita dapat, sehingga apa yang kita dapat kita harus keluarkan lagi kan gitu. Mungkin karena referensi saya juga ya, saya merasa reggae itu sesuai dengan apa yang saya sedang perjuangkan di saat saya masih mahasiswa begitu. Saya harap ketika Om sudah jadi anggota DPR juga Om tetap dengar reggae. Karena banyak juga dulu pernyataan seperti ini. Mereka dengar reggae ketika jadi suka demo. Pas sudah jadi anggota DPR mereka tidak dengar reggae lagi. Dangdut joget. Kalau musik lain, kayak saya rasa ada yang terlalu santai, kurang cocok nih dengan dunia saya nih. Reggae itu pas gitu. Tidak terlalu berisik, tapi tidak terlalu ini juga. Makanya kadang-kadang kan ada beberapa kosakata yang memang tidak cocok dimasukkan dalam lagu genre tertentu. Misalnya kata tanggung jawab. Di dalam lagu cinta pun kadang-kadang nggak ada kata tanggung jawab ya. Kau sudah menghamiliku, di mana tanggung jawabmu? Itu kan tidak. Tapi di reggae sah saja Om. Gitu. Atau musik folk, itu kan bisa. Karena mereka berangkat dari tradisi kan Om. Gitu kayak country, itu kan itu semacam lagu storytelling ya. Gitu. Jadi ada beberapa genre. Reggae itu reggae hip hop berangkat dari kultur yang sama kan. Gitu. Makanya yang tadi Bob Marley ada kritiknya segala macam yang bilang karena dia berangkat dari situasi yang dialami. Jamaika ada gejolak politik, dua kubu yang saling bertikai, terus mereka merasa bahwa Jamaika adalah Afrika yang ada di benua Amerika. Jadi mereka merasa bahwa mereka diperbudak. Jadi ada pemberontakan, bahwa perlawanan untuk manusiaan, persamaan hak. Itu yang sehingga Bob Marley menulis gitu. Tapi banyak lirik Bob Marley yang based on Bible. Berangkat dari Bible dan juga beberapa pernyataan dari mungkin Malcolm X, Marcus Garvey. Lagu Redemption Song itu pidato dari Marcus Garvey. Jadi itulah Bob Marley bahwa ya dia menuangkan gagasan dia lewat lirik lagu yang memang dia dapat dari apa yang dia pelajari, apa yang dia baca, apa yang dia dengar orang bicara dan segala macam, dan juga apa yang dia alami di Jamaika itu sendiri karena dia juga akhirnya hijrah ke UK, ke Inggris, dan dia besar di sana, berkembang di sana, berproses di sana, sehingga dia pengen
Ya kayak kita dari Flores, kita akhirnya melihat Flores lebih utuh. Ya, ya. Ketika kita keluar dari Flores kan. Nah begitu pun juga Bob Marley. Ya, ya. Gitu. Ya abang, kalau bicara soal reggae, saya belum riset ya, tapi menurut saya kan reggae ini belum terlalu dikenal oleh banyak orang. Entah belum dikenal atau memang ada yang tidak suka dibandingkan dengan genre misalnya pop begitu. Mungkin di Indonesia. Mungkin di itu. Di Indonesia maksud saya di Indonesia, tapi abang memutuskan untuk masuk ke reggae yang dimana di Indonesia orang belum terlalu mengenal begitu. Kok bisa berani gitu masuk? Ya artinya tadi berdasarkan pilihan kan. Ya, ya, ya. Pilihan dan kita merasa diberi ruang atau tidak. Ruang atau ya kalau kita masuk ke genre yang lain Om, kita bicara musik yang ada di Indonesia ya, pop misalnya. Pop itu dia punya ruang lingkupnya besar, ekosistemnya besar dibanding reggae. Media-media mainstream memberi ruang luar biasa untuk beberapa musik di Indonesia, jazz, rock, atau pop, dangdut, itu ada ruang yang begitu besar. Jadi kadang-kadang ya tidak fair juga sebenarnya ya, untuk semua yang dikatakan musik, tapi akhirnya dipilih-pilih gitu. Om paham kan sampai di sini? Ya gitu kan. Jadi itulah. Nah, di dalam secara media, secara musiknya reggae memberi ruang yang luar biasa untuk siapapun yang masuk ke dalam. Dibanding beberapa musik genre lainnya. Kalau genre lainnya kan dia harus ada intro. Harus ada begini, harus ada ini, harus ada ini. Reggae itu bebas. Ketika kau punya suara jelek pun kau bisa menjadi penyanyi reggae. Karena reggae lebih kepada bagaimana spirit yang kau mau jalani. Sama seperti orang berteater aja Om. Gitu Om. Bukan soal kau punya wajah cantik atau ganteng. Itu satu poin reggae sih. Ya itu Om. Sampai di sini Om pasti paham ya. Dan saya pikir masyarakat paham akhirnya. Sehingga akhirnya kita tarik ke sini bahwa akhirnya saat ini gitu, ketika semakin banyak media yang terbuka, situasi sosial media saat ini adalah sama seperti reggae sebenarnya. Reggae yang memberi ruang begitu lebar kepada siapapun yang masuk ke dalam. Siapapun saat ini, kita bisa menjadi siapapun dengan media sosial yang ada seperti ini. Sehingga akhirnya musik-musik tradisi kita, musik daerah kita bisa menjadi go public kan, menjadi viral di mana-mana karena kita diberi media yang besar. Coba kalau zaman dulu lagu daerah kapan bisa masuk ke TV? Sekarang kan tunggu viral dulu baru diundang ke TV kan? Betul. Nah, jadi kalau saya menganalogikan itu pernyataan Om tadi bahwa itulah reggae. Reggae itu bukan soal berapa banyak yang suka, tetapi pelaku reggae itu melihat reggae memberi ruang begitu lebar kepada pelakunya untuk bisa masuk ke dalam dan menjadi diri kau sendiri. Saya dulu pernah lah ikut salah satu orang. Dia biasa ngurusin musik pop ya. Wah, di situ saya lihat mereka tuh selalu mencari, ini mungkin hanya dia ya, mencari orang-orang yang harus ya ganteng, yang ideal lah. Saya bilang ini kok bisa begini, kita yang jeleknya hancur tidak bisa masuk. Ya itulah, itu mungkin zaman dulu ya Om. Makanya reggae itu asik begitu menurut saya. Siapapun bisa masuk. Begitu. Iya Om bisa lihat di YouTube nanti ada satu pelaku namanya BC One String. Dia menyanyikan lagu dengan satu senar gitar. Iya. Di YouTube ada. Saya sering lihat. Nah itu. Ya itulah Om. Maksudnya ya itulah seberapa baiknya reggae. Mungkin karena saya orang reggae yang udah masuk ke dalam ya. Gitu. Jadi ya sebenarnya itu Om yang membuat saya tidak terlalu kalau anak reggae tidak terlalu peduli Om. Beberapa banyak siapa yang suka. Karena mereka sudah asik sendiri dengan sama seperti teman-teman di teater lah Om. Orang-orang yang mempelajari sesuatu hal yang kadang-kadang bukan menjadi kesukaan banyak orang. Gitu. Tetapi ada beberapa negara yang memang sangat menyukai, yang sangat gila reggae Om. Jerman. Tempat-tempat di mana isinya orang-orang punya daya pikir yang dia beyond, punya daya pikir jauh gitu. Bukan soal dia yang ini terkenal apa tidak gitu. Cuman karena kebetulan kita lahir di Indonesia, kita harus pahami juga dengan strategi
Ya kalau masuk ke industri kan kita harus paham juga dan segala macam. Iya, iya, betul. Ya kalau menurut Abang nih, dengan kondisi kita yang hari ini di politik, sosial, ekonomi, apakah reggae dibutuhkan di situ? Sebagai musik, iya Om. Reggae sebagai musik, reggae sebagai media untuk memberi hiburan, iya. Memberi masukan, iya. Ya. Memberi relaksasi atau healing supaya mental lebih sehat, iya. Iya, iya, iya. Iya dong. Iya. Ya, saya pikir pernyataan itu reggae punya fungsi yang sama dengan musik yang lain, Om, sebenarnya. Iya, iya. Sebagai apa segala macamnya. Kalau mau tidak stres dengan reggae, gitu. Karena ketika kau putus cinta pun kalau kau dengar reggae kau tetap goyang. Iya, iya. Dibanding kalau kau dengar lagu yang kau putus cinta, dengar lagu galau, tidak bukan goyang, kau ambil tali gantung diri. Kalau reggae lagu sedih pun dibikin bisa goyang. Iya, iya. Iya dong. Iya, betul. Jadi kita tidak terbawa suasana untuk berpikir kepada inti masalahnya. Iya, iya. Tetapi ada ruang dan reggae untuk bilang sesedih apapun kau, jangan lupa untuk tetap jadi orang yang kuat dan bisa menghibur diri kau gitu. Itulah reggae. Iya, iya, iya. Iya dong. Ya. Sudah galau, kau dengar lagu galau lagi, tambah parah gitu. Lama-lama tidak bisa cerita, cari tali. Iya, iya. Fenomena saat ini kan begitu kan, Om. Apalagi di NTT. Itu kemarin saya sempat bikin konten tuh, Om. Oh ya. Saya bikin konten bahwa mental health adalah kunci gitu. Artinya bahwa karena konsistensi kita kan berkali-kali kalah, Om, berkali-kali gagal. Kan bicara konsistensi kan kita akan berurusan sama namanya ekonomi, Om ya. Iya, iya. Karena orang nggak mungkin konsisten kalau dia nggak ada peluru kan, nggak ada amunisi yang bisa support dia. Kalau konsisten untuk hirup udara sih siapapun bisa gitu kan, konsisten kita ya. Tetapi konsisten untuk merealisasikan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita ucapkan itu persoalan lain, Om. Oke. Ya itu kan. Nah karena reggae kayak saya konsisten gitu. Jadi karena reggae juga saya akhirnya berusaha untuk tetap berusaha untuk tetap jadi messenger untuk bisa bawa kabar gembira atau keceriaan dimanapun saya berada gitu.